Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yogi Joinson, salah satu mahasiswa aktif di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bisnis online, khususnya uang kertas dan koin kuno. Beberapa tahun belakangan, dunia bisnis sudah mengalami pergeseran. Dulu model bisnis masih konvensional, di mana penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi harus bertatap muka. Dengan adanya digitalisasi, dunia bisnis mulai tumbuh. Beberapa contoh bisnis online yang sedang bertumbuh adalah Gojek, OLX, Lazada, Blibli. Bisnis yang resisten terhadap perkembangan dunia digital akan tertinggal dengan bisnis lainnya. Beberapa bisnis sudah mengalami kemunduran karena tidak memperhatikan faktor digitalisasi tersebut. Contohnya Bluebird. Pelanggan Bluebird mulai beralih ke jasa transportasi yang memberikan layanan yang lebih efisien dan praktis. Pelanggan lebih suka menyukai bisnis atau jasa yang bisa dimanfaatkan langsung melalui smartphone mereka karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Itu merupakan salah satu fitur dari e-commerce. Perdagangan online memiliki komoditas yang beragam dengan pengklasifikasian seperti koleksi, hobi, kendaraan elektronik, dan buku. Salah satu komoditas yang sering diperdagangkan adalah uang kertas kuno dan uang kuno. Komoditas ini biasanya diklasifikasikan sebagai hobi dan koleksi. Orang yang mengkoleksi uang kertas kuno dan koin kuno sering disebut sebagai numismatik. Mengkoleksi barang tersebut merupakan contoh hobi yang cukup unik di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Seorang numismatik membutuhkan passion untuk mencari uang kertas kuno dan koin kuno dalam melengkapi album koleksinya. Ada beberapa contoh dan cara untuk mendapatkan koleksi uang kertas kuno, yaitu dengan cara pergi ke pasar barang bekas atau barang antik di Pasar Kelitikan, Yogyakarta, ataupun di Pasar Benda Antik di Gereja Belenduk Kota Lama, Semarang. Untuk saat ini, numismatik dapat membelinya secara online melalui kintamani.com, ebay.com, ors.com, atau membelinya secara online melalui lelang online seperti Instagram dan Facebook. Nah, karena bahasan kita kali ini adalah e-auction dalam perdagangan uang kertas kuno dan koin kuno, maka kita harus mengetahui sebenarnya apa sih pengertian dari e-auction tersebut. E-auction merupakan bagian dari e-commerce di mana pelaku usaha melakukan transaksi jual beli secara elektronik dengan mekanisme lelang. Di dalam e-auction terdapat istilah-istilah yang sering dan beberapa orang awam yang tidak tahu. Yang pertama adalah seller, merupakan penjual, buyer merupakan pembeli, open bid merupakan harga pembukaan yang ditetapkan oleh seller atau harga terendah yang ditetapkan oleh seller, kemudian close bid, harga tertinggi atau harga penutupan yang ditetapkan oleh seller maksimal 1 kali 24 jam, kemudian bid, kelipatan harga yang ditetapkan oleh seller, dan terakhir yaitu buy it now, di mana pembeli dapat membeli langsung uang kertas kuno tersebut dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh seller. Ada beberapa media yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki hobi di bidang uang kertas kuno dan koin kuno, misalnya di platform kintamani.com, ebay.com. Tetapi di zaman sekarang ini orang-orang tersebut mulai berpindah ke Facebook, di mana Facebook menyediakan sistem perolehan online melalui grup-grup yang dibuat oleh administrator, khususnya orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, di mana grup-grup tersebut kadang ada yang bersifat publik maupun privat. Apabila grup tersebut bersifat privat, maka buyer ataupun seller yang belum join harus melakukan request join ke grup tersebut. Biasanya dalam suatu grup maupun grup lain memiliki aturan yang cukup jelas dan rata-rata sama. Aturan yang pertama yaitu seller wajib memberikan tag pada postingannya berupa jual ataupun lelang. Seller hanya diperkenalkan melakukan 7 kali posting dalam 24 jam. Kemudian
Pelelangan memiliki durasi waktu 1 kali 24 jam. Kemudian untuk menutup lelang, seller wajib menghitung mundur atau countdown minimal 10 detik terakhir dan diakhiri dengan kata tamat ataupun finish dalam kolom komentar Facebook. Penutupan tersebut berfungsi agar seller dapat menentukan siapa pemenang atau penawaran tertinggi yang dianggap sah di 24 jam terakhir tersebut. Dunia nominastik berbeda dengan dunia perdagangan lainnya. Benda yang diperdagangkan dalam nominastik tidak hanya sebatas koleksi semata, namun bisa digunakan sebagai aset investasi. Nilai dari uang kertas atau koin yang diperdagangkan dapat meningkat tergantung pada penilaian pasar. Semakin langka barang tersebut, semakin tinggi pula nilai dari instrumen tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai dari uang kertas atau kuno seperti kondisi fisik, umur, kelangkaan, keunikan nomor seri, maupun kesalahan cetak atau misprint. Ada beberapa celah yang dapat dimanfaatkan dalam lelang online uang kuno dengan memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Kemudian yang kedua adalah shielding, yaitu tindakan bidder melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang dengan harga tinggi. Kemudian bidder menarik kembali penawaran terhadap barang yang dilelang saat lelang berakhir. Penawaran dalam harga tinggi tersebut menghalangi bidder lain yang ingin melakukan penawaran. Bidder akan berhenti untuk menaikkan harga. Biasanya jarak antara penawaran tertinggi dengan penawaran sebelumnya cukup jauh. Maka dari itu, jarak yang cukup jauh ini menyebabkan bidder-bidder lain tidak mampu untuk melakukan penawaran. Hal ini merupakan salah satu trik untuk mendapatkan uang kertas atau koin dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga adalah kondisi barang yang dilelang. Biasanya seller sebelum melakukan lelang akan memposting foto dari barang tersebut. Akan tetapi beberapa seller yang nakal sengaja memberikan foto yang berbeda dengan barang yang akan dilelang, sehingga ketika buyer yang memenangkan lelang tersebut setelah dikirimin barang, biasanya barang ada yang terdapat kecacatan pada uang kertas ataupun uang logam kuno tersebut. Yang pertama adalah shielding bid, yaitu aktivitas yang digunakan untuk menaikkan harga tawaran harga uang kuno tersebut sehingga cenderung lebih tinggi dari harga biasanya. Hal ini tentu merugikan bidder lain yang benar-benar ingin mendapatkan uang kuno tersebut. Bidder dipancing supaya harga naik dan berusaha melampaui harga batas normal. Biasanya modus shielding bid ini dilakukan dengan menggunakan dua akun yang berbeda atau akun cloning. Akun pertama bertindak sebagai penjual dan akun kedua bertindak sebagai bidder yang menaikkan harga. Nah, karena ketiga celah tersebut dalam e-auction, kita diharapkan mampu mengatasi solusi-solusi tersebut. Adapun solusi yang pertama yang mungkin bisa kita terapkan dalam lelang online, dan mungkin teman-teman yang ingin ikut lelang uang kuno tersebut bisa mengikuti saran dari jurnal yang saya baca. Yang pertama itu adalah akun yang ingin masuk ke grup komunitas uang kuno merupakan akun Facebook yang benar-benar terverifikasi dengan umur akun minimal 1 tahun ke atas dan foto yang benar-benar asli. Kemudian